Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li syamradina zahiran wa batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wal 'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian kita ini memberikan dampak manfaat dan barokah untuk diri kita, juga untuk keluarga kita. Ini ombak mendebur-debur, angin mendesau-desau, sembari menikmati itu semua dari pantai Laut Selatan Yogyakarta, kita mencoba untuk terus menyelami makalah-makalah dari si belerang merah Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La takunu abdan lillah wa anta tamilu ila syai'in siwa. Seseorang itu ya menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah setelah sepenuhnya dia menjadi hamba bagi Allah, tidak hamba bagi segala sesuatu yang lain. Dan untuk menjadi hamba yang murni bagi hadiratnya itu, seseorang harus memutus adanya keterkaitan dirinya dengan sepenuh hati, harus memutus adanya kecenderungan dirinya dengan sepenuh hati terhadap segala sesuatu yang selain hadiratnya. Di dalam kehidupan ini kan banyak godaan yang memancing-mancing hati kita agar kita tertarik kepada godaan-godaan itu.
Nah, adanya keterhubungan kita dengan godaan-godaan itu harus kita gunting, harus kita cut dengan penuh riyadhah, dengan penuh ikhtiar, agar kita hanya terhubung sekaligus tergantung kepada Tuhan semesta alam. Nah, sebenarnya segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala itu tidak menarik, tapi kemudian dibikin seolah-olah menarik. Terus kalau begitu, siapa yang membuat seolah-olah menarik segala sesuatu yang tidak menarik itu? Yang bikin itu bisa merupakan bagian dari unsur dalam diri kita, yaitu nafsu, bisa merupakan bagian dari luar diri kita, yaitu setan. Nah, kalau dua makhluk ini bisa kita tekuk, bisa kita kalahkan, bisa kita kondisikan, maka kita tidak akan menjadi tertarik kepada segala sesuatu yang hakikatnya memang tidak menarik. Jadi yang menarik itu, yang membuat kita terpukau itu, ya hakikatnya cuman Allah. Cuma kalau kita tertarik kepada segala sesuatu yang lain, pada saat yang bersamaan kita menjadi tidak tertarik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, kalau kita sepenuhnya tertarik kepada Allah Ta'ala, maka efeknya adalah kita menjadi tidak tertarik kepada segala sesuatu yang lain. Jadi karena itu kita perlu mempertajam penglihatan batin kita. Apakah segala sesuatu itu memang pantas untuk membuat diri kita tertarik kepadanya, atau memang tidak? Andaikan penglihatan batin kita jernih, maka apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak ada yang menarik, sama sekali tidak ada yang menarik. Hanya Allah satu-satunya keindahan yang mutlak, yang semestinya menjadikan hati kita tertarik kepada hadiratnya itu. Nah, maka karena itu kemudian ya, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu menyatakan, engkau tidak bisa menjadi hamba yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara pada saat yang bersamaan engkau condong kepada segala sesuatu yang lain. Jadi adanya penghambaan kita itu menjadi mutlak kepada hadiratnya di saat kita tidak memiliki kegandrungan, tidak memiliki kecondongan terhadap segala sesuatu yang lain. Jadi kalau adanya gemuruh hati kita itu hanya tertuju kepada Allah Ta'ala, maka kepada yang lain kita akan menjadi mampet, kita akan menjadi terputus. Sebaliknya, kalau kita gandrung kepada segala sesuatu yang lain, berhasrat kuat kepada segala sesuatu yang lain, di saat itu jalur kita yang menuju kepada Allah Ta'ala menjadi terputus, menjadi mampet. Jadi karena itu tugas kita adalah memerdekakan diri dari apapun yang selain hadiratnya. Tugas kita adalah sepenuhnya menghambakan diri kepada hadiratnya. Mana yang lebih enak? Merdeka dari segala sesuatu dan mutlak menghambakan diri kepada hadiratnya, atau merdeka dari hadiratnya dan kita gandrung kepada segala sesuatu yang lain? Nah, tentu saja ya, kita sudah bisa memilihnya dengan benar, dengan tepat. Nah, di sini disebutkan bahkan ya,
kegandrungan kita kepada segala sesuatu yang kecil, misalnya ya, kepada segala sesuatu yang kecil. Misalnya di sini dicontohkan kepada batu cincin, misalnya ya, batu cincin, entah itu batu rubi, safir, dan lain semacamnya. Ini hanya merupakan contoh. Nah, kegandrungan kita kepada sesuatu yang kecil saja, semacam batu cincin, itu sesungguhnya mencederai penghambaan kita kepada hadiratnya. Itu perkara kecil. Apalagi kalau sampai hati kita dihuni oleh berbagai macam keinginan kepada segala sesuatu yang lain, itu betul-betul merusak hubungan rohani kita dengan hadiratnya. Jadi seberapapun rasa senang kita kepada yang lain, seperti itu juga terhalangnya diri kita untuk mutlak menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Itulah sebabnya ya, ada yang disebut sebagai budak mukatab di dalam ilmu fikih itu, budak mukatab. Artinya apa? Budak itu sesungguhnya sudah menebus dirinya sendiri tapi belum lunas. Nah, selama belum lunas itu masih masuk kategori budak. Masih budak. Baru ketika dilunasi itu merdeka. Walaupun ya nominal belum lunasnya itu tidak seberapa. Misal ya, misal harga budak itu misalnya 1 juta. Nah, si budak ini sudah menebus dirinya sendiri, membeli dirinya sendiri seharga 950.000, masih kurang 50.000. Nah, selama masih kurang, walaupun hanya 50.000, tetap posisinya sebagai budak. Sebagai budak. Jadi sama. Ketika kita memang sudah bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih ada kegandrungan di dalam hati kita kepada sesuatu yang lain, walaupun kegandrungan itu tidak seberapa, tetap di saat itu kita masih menjadi budak sesuatu yang kita gandrungi itu. Kenapa? Karena kita belum sepenuhnya merdeka. Karena kita belum sepenuhnya menebus diri kita, menebus adanya perbudakan diri kita, belum sepenuhnya. Jadi ya, jangan sampai posisi budak mukatab itu berlangsung selama umur hidup kita. Jangan sampai ya. Nah, bagaimana yang disebut kita merdeka dari segala sesuatu yang lain? Yaitu bi an afnahu maulahu anil hawa wal maili ila ma siwahu. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memfanakan diri kita, memfanakan diri kita, dan kegandrungan kita kepada segala sesuatu yang lain dibikin sirna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi merdeka dari segala sesuatu yang lain. Jadi selama kita cinta diri sendiri, dalam artian kita masih mempertahankan adanya benih-benih egoisme dalam diri kita, selama kita masih memiliki adanya sikap yang narsis terhadap diri kita, cinta diri dalam artian mengikuti nafsu, maka selama itu pula kita tidak merdeka. Kita tidak merdeka. Dan karena tidak merdeka itulah kemudian kita terhalang untuk terbang, untuk melesat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhalang. Kenapa? Karena kita masih tertambat oleh segala sesuatu yang lain. Jadi, bisakah burung itu terbang kalau kakinya tertambat kepada batu-batu di bumi? Oh, itu tidak bisa. Bisakah burung itu terbang
kalau dia masih berada dalam sangkar yang tertambat di bumi? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, ketika kita difanakan oleh Allah Ta'ala dari keterbatasan diri kita, dari egoisme diri kita, fayabqa bila hawa, maka kita itu akan menjalani hidup ini bila hawa, dengan tanpa adanya kehendak kepada segala sesuatu yang lain. Di saat itu kehendaknya adalah realitas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginannya adalah keinginan Allah Ta'ala. Dia sendiri sudah mati bagi egoisme dirinya sendiri, sudah mati. Jadi karena itu, pandanglah baik-baik segala sesuatu. Ini semuanya bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketimbang kita tertambat kepada segala sesuatu yang berasal usul dari hadiratnya, mending kita tertambat kepada Allah Ta'ala itu secara langsung. Apapun yang lain di saat itu hanyalah merupakan sarana untuk memastikan semakin berpihaknya kita kepada yang asali itu, kepada yang maha hakiki itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat itu ya, ketika kita dibikin fana oleh Allah Ta'ala, maka disingkapkan kepada kita hakikat segala sesuatu. Disingkapkan kepada kita hakikat segala sesuatu. Lantas di saat itu kita menyaksikan bahwa Allah lah al-fa'ilul hakiki, Tuhan yang maha berbuat secara hakiki itu. Di saat itu kita menyaksikan alam semesta ini tidak saja lunglai, tapi hakikatnya memang tidak ada dan tidak akan pernah ada. Di saat itu kita akan betul-betul meresapi sebuah firman dari hadiratnya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalian tidaklah berkehendak kecuali bersamaan dengan kehendak Allah. Jadi begini lantasnya, kehendak-kehendak kita itu menjadi terrealisir, gitu ya, menjadi terrealisir itu karena bersamaan dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terrealisir. Kalau tidak karena kehendak dari hadiratnya, maka kita tidak bisa berkehendak apapun. Tidak bisa berkehendak apapun. Kita kemudian menyaksikan Allah yang maha tunggal itu, Allah yang maha esa itu betul-betul meliputi segala sesuatu. Kata-kata hamba ya, al-abd itu maknahu al-dzalil, yaitu orang yang sangat merasa hina. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus mencopot segala kebanggaan diri kita. Mungkin kebanggaan karena ilmu pengetahuan rohani ya. Mungkin kebanggaan karena pangkat-pangkat duniawi atau apapun. Seluruh kebanggaan itu harus kita lucuti. Kita betul-betul merasa hina di hadapan kemahamuliaan Allah Ta'ala itu. Jadi jangan sampai kita merasa mulia di hadapannya. Jangan sampai kita harus merasa hina. Dan karena itu kita menjadi sadar bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan hakikatnya adalah Allah pelakunya. Seluruh kemuliaan yang memancar dari diri kita, hakikatnya kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal izzata lillahi jami'a. Jadi karena itu segala sesuatu yang baik yang ditimpakan kepada diri kita, cepat-cepat untuk kita kembalikan kepada hadiratnya. Ini bukanlah milik kita, ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bangga diri di saat itu akan terkelupas dari diri kita. Makanya ya,
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau posisi beliau yang sangat tinggi, beliau kemudian bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuan seluruh umat manusia, wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan bagiku. Artinya apa? Beliau sadar bahwa posisi yang mulia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau itu hakikatnya adalah milik Allah. Karena itu beliau bersabda, wala fakhr, tidak ada kebanggaan bagi saya untuk merasa lebih mulia di hadapan orang-orang lain, tidak. Maka dari situ kita kemudian bisa paham kenapa beliau itu muncul sebagai orang yang paling beradab, paling berakhlak mulia. Karena beliau tidak menyaksikan kemuliaan yang disandangnya itu adalah mutlak dari beliau sendiri, tapi beliau sebaliknya menyaksikan seluruh kemuliaan yang disandangnya murni sebagai karunia dari sang pemberi karunia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Jadi karena itu ya, menurut tafsir Ibnu Abbas ya, adanya ayat yang menyatakan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Nah, kata-kata kecuali menyembah kepadaku ai liyudhilluli, agar mereka itu menjadi merasa hina di hadapanku, gitu ya. Jadi ketika Allahu Akbar itu sebisa mungkin kita merasakan diri kita itu tidak ada. Kita hanya diperankan oleh Allah Ta'ala di dalam mempersembahkan sujud ketulusan kita kepada hadiratnya. Diperankan. Jadi kita itu tidak ada sebagai sebuah entitas yang merdeka dalam mempersembahkan sujud kita kepada hadiratnya. Itu tidak ada. Kita diperankan, karena itu kita bersyukur sudah dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan sembah sujud, untuk mengerjakan kebaikan, perlu kita bersyukur. Karena itu kalau dalam kitab Hikam disebutkan bahwa ketika engkau berbuat baik, ketika engkau mempersembahkan adanya ibadah-ibadah kepada hadirnya, sesungguhnya di saat itu engkau lebih merasa membutuhkan karunia Allah ketimbang ketika engkau berdurhaka kepadanya. Jadi mestinya kita mengerjakan kebaikan di saat itu kita sedang merasakan membutuhkan karunia Allah Ta'ala dibandingkan ketika saat kita berdurhaka atau berdosa. Kenapa? Dalam kondisi berdurhaka, dalam kondisi berdosa, kita merasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, betapa hinanya diri kita. Tapi ketika kita mengerjakan kebaikan, di situ kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita merasa bangga dengan kebaikan yang kita kerjakan. Itulah sebabnya di saat kita mengerjakan kebaikan, pada saat itu kita lebih membutuhkan pertolongan Allah dibandingkan di saat kita berdosa, bermaksiat, mengingkari hadiratnya itu. Tapi begini ya, tidaklah seseorang itu betul-betul menghambakan diri, betul-betul merdeka dari segala sesuatu selainnya, kecuali orang itu betul-betul ma'rifat kepada Allah, mengetahui posisi Allah Ta'ala, mengetahui posisi dirinya. Ketika orang itu mengetahui bahwa posisi Allah adalah segala-galanya dan dirinya itu tak lain adalah sebagai songgok ketiadaan, di saat itu orang itu akan betul-betul memilih merdeka dari yang lain dan mutlak tertambat kepada hadiratnya belaka. Jadi betapa pentingnya ma'rifat. Sebab di hadapan orang yang tidak ma'rifat, Allah itu ya tidak agung-agung amat. Di hadapan orang yang tidak ma'rifat, mungkin cuma tahu dari adanya pengajian atau baca-baca buku bahwa Allah itu Tuhan semesta alam, tapi nggak merasakan orang itu. Tidak merasakan.
Kenapa? Karena belum betul-betul mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah dan posisi Allah di hadapan dirinya, belum betul-betul mengetahui. Itu pentingnya ma'rifat, pentingnya ma'rifat. Jadi semakin ma'rifat orang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasakan dirinya itu tidak ada, dan semakin merasakan Allah lah yang mutlak ada, yang mutlak segala-galanya. Itu dari kemakrifatan seseorang, kemakrifatan seseorang. Oke ya. Kendala kita dengan demikian adalah ketertarikan kita kepada segala sesuatu yang lain. Itu kendala diri kita. Karena itu hubungan kita dengan segala satu yang lain kita itu mutlak mesti diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, jangan sampai apa yang kita sebut sebagai sarana itu berubah posisi menjadi tujuan. Contoh misalnya begini ya. Ada orang merintis sebuah usaha. Orang itu niat bahwa nanti hasil usahanya murni untuk kebaikan-kebaikan. Ini tak lebih hanya sebagai sarana belaka. Misalnya ngomong seperti itu. Tapi ketika merintis usaha itu datang keberuntungan, lama-lama hatinya itu berbelok. Dari semula menjadikan keberuntungan usahanya itu sebagai sarana, kemudian belok berubah menjadi tujuan. Nah, itu yang naudzubillah. Jadi pertama-tama dia mengatakan keberuntungannya dalam merintis usaha itu murni sebagai sarana, kok lama-lama merebut hatinya. Sehingga dengan demikian kemudian lebih condong orang itu kepada rezeki materi dibandingkan kepada Allah Ta'ala yang mendatangkan rezeki materi itu. Itu yang na'udzubillah. Jadi intinya adalah kita tidak menjadi hamba Allah Ta'ala secara murni selama kita masih condong kepada segala sesuatu yang lain. Oke, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memproses perjalanan rohani kita menuju kematangan, menuju kedewasaan, menuju derajat-derajat yang tinggi. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.